Selamat pagi Bapak Ibu undangan, saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah mau hadir bersama-sama kita untuk merayakan Natal GBI Kairos pada hari ini yang bertepatan dengan hari Minggu pada saat kita bersama-sama beribadah raya. Kami berharap sukacita Natal boleh kita rasakan bersama-sama. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur karena kami sudah boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah perayaan Natal kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memulai ibadah dengan prosesi penyalaan lampu Natal dan lilin dinyalakan. Kepada yang terhormat Ketua Panitia Bapak Altius Utama menyalakan lilin utama. Silakan. Kesediaan Ketua Panitia untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan jemaat. Tes 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Salam Bapak-bapak. Salam. Ya, puji Tuhan, rupanya sehat semua pada pagi hari ini. Terima kasih. Oh ya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik, kakak-kakak, terima kasih pada pagi hari ini bisa meluangkan waktu buat kita pada pagi hari ini untuk merayakan Natal gereja GBI Jemaat Kairos. Ini Natal yang keempat kalau nggak salah ya di gereja ini. Nah, kebetulan juga gereja ini sudah kita tahbiskan keberadaannya di Palangkaraya tahun ini kemarin baru kita tahbiskan. Terima kasih Bapak-bapak. Tidak banyak mungkin yang saya ucapkan supaya kita segera untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya saya mewakili panitia perayaan Natal Jemaat GBI Kairos pada pagi hari ini, di mana kegiatan ini bisa terlaksana berkat peran, terus lagi juga bantuan tenaga maupun material dari semua pihak, terutama untuk Pak Gembala beserta keluarga, kemudian juga para panitia Jemaat GBI Kairos, kemudian juga Pak keluarga pihak Pak Aminelto yang sangat berperan membantu kegiatan ini bisa terlaksana. Pak, terima kasih banyak. Di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Natal ini, dan berharap Natal ini menjadi kasih damai dan memberkati kita semua, dengan harapan sesuai dengan tema yang pada tahun ini ditentukan oleh PGI adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, tentunya harapan kita pada hari ini melalui perayaan Natal ini seluruh keluarga Kristen, apalagi jemaat Kairos dan seluruh yang bisa hadir di sini mendapatkan kasih dan berkat kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Selesai sebetulnya kami persilahkan kepada yang bertugas pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Panitia. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk sama-sama berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mohon kesediaan Bapak Gembala, Pendeta Taktik Mingguan untuk membawa kita ke dalam khotbah yang sama. Kita akan mulai ibadah kita. Salam, saya undang Bapak Ibu terkasih untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Allah begitu mengasihi kita sehingga Allah datang sebagai manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Dialah satu-satunya juru selamat kita. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kita. Amin. Silakan duduk, Bapak. Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita pagi hari ini. Kita mau naikkan setiap pujian kita. Hai, mari berdoa. Masa raya Natal dan masa raya kita jadi penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan sukacita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhan terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhan, gembala dipanggil dari padang raya, gembala dipanggil dari padang raya menuju balungannya yang rendah. Kita pun turun bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhan, sembah dan puji Dia. Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhan, mari jemaat Tuhan, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi bersuka cita di dalam Tuhan dan kita mau nyatakan bahwa Yesus lahir untuk kita semua. Amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Silakan Bapak Ibu boleh gerak-gerak, boleh menari-nari. Sebab sama seperti Daud menari di hadapan Tuhan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan kalau kita bersuka cita menari di hadapan Tuhan, kita pun dibenarkan oleh Allah kita. Amin. Haleluya. Kita berkatakan Dia lahir buat kita. Untuk kami Dia lahir, untuk kami Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami.
mau mendengarkan setiap penggenapan dan nubuatan yang sudah ditentukan sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 7 ayat 14 akan dibawakan oleh Abitama Kresnabayu. Kemudian Matius 1 ayat 23 dibacakan oleh Rizky Anindya. Silakan Abitama dan Kiki sini. Abi panggil Abi itu. Pembacaan yang pertama dari Yesaya 7 ayat 14, Abitama Kresnabayu. Untuk pembacaan pada ayat yang ke ayat 7 ke 14 bunyinya maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damaskus ialah ibu kota Aram dan Regin ialah ibu Damaskus, dan dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tak percaya, sungguh kamu tidak berdaya. Yang ke-10, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, bela itu sesuatu dari dunia orang mati, yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat yang tinggi yang di atas. Ayat ke-12, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Ayat ke-14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikian pembacaan pada ayat kita pada ini, yang dilanjutkan pada Kiki. Matius 1 ayat 23 begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah nubuatan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada saat perjanjian lama. Tuhan Yesus sudah dijanjikan, dan pada saat perjanjian baru Tuhan Yesus hadir buat kita. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita merayakan sukacita Natal, ulang tahun Tuhan Yesus, dan kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Prosesi penyalaan lilin, kami mohon dengan hormat kesediaan dari Bapak Agus Riono, mewakili dari GKE Tetean Asi, kemudian mewakili dari tamu undangan Bapak Ade Janan, juga kepada Ibu Gembala, Ibu Rutgea, juga kepada Bapak Gembala Sidang GBI Kairos, Bapak Taktik Mingguan, juga kepada Ibu Gembala GBI Kairos, Ibu Maria Teresia,
Dan mewakili jemaat Tambi Maride. Silakan. Silakan boleh. JJ, tolong bawakan lilinnya. Lilinnya bawa ke sini aja di sini. Ya. Anukan lilinnya. Silakan satu-satu, nanti boleh lilinnya bergiliran. Ya, silakan diserahkan ke Tambi. Kemudian boleh diserahkan kepada Ibu Gembala, Ibu Ruth Gea. Silakan Ibu Gembala, Ibu Maria. Bapak Ade Janan. Silakan Bapak Gembala kita, taktik mingguan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sambut prosesi penyalaan lilin. Kita mau naikkan pujian Hai Dunia Gembiralah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu menjadi satu pengharapan bagi kami Tuhan. Kelahiran-Mu membawa lambang pemerintahan di bahu-Mu Tuhan Yesus. Engkau penasihat yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kalau Allah yang perkasa itu, Bapa yang kekal itu mau bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kita mau sama-sama angkat pujian Yesus selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini.
pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja ramah. Semua manusia pujilah dan sembah Dia.
tentang ibadah Natal GBI Kairos. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami dengan urapan kuasa kasih yang ajaib, dan Tuhan yang mengurapi kami semua dengan cintanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan urapan-Mu buat hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar perkataan-perkataan Yesus Kristus yang lahir, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk Bapak Ibu. Salam. Luar biasa. Selamat Natal buat kita semua yang merayakan. Yang tidak merayakan, ucapkan di sebelahnya selamat Natal bro and sister. Kasih salam dulu, kiri kanannya kasih salam. Kan baru kenalan ya. Ada benar kasih salam. Dan kiri kanannya. Iya. Luar biasa. Supaya nggak kaku-kaku amat ya Bapak Ibu ya. Terus doakan gereja kita biar bisa ketutup, bisa pakai AC. Sekarang kita pakai AC juga sih. Angin cepoy, cepoy, mantap nggak? Puji Tuhan, angin cepoy-cepoy itu langka Bapak Ibu. Tapi kalau yang datang kayak kemarin angin ribut gimana? Cepoy ribut. Itu saya sama ketua penitia waktu kami siap di sini, angin ribut datang, itu kita jaga di sebelah situ. Dia pegang sebelah itu, angin. Wah Tuhan, ini rubuh apa enggak? Ternyata Tuhan tolong, tidak rubuh sama sekali. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, dan Pak Ketua Penitia bilang hari ini ada berita banyak pohon tumbang, ya kan? Di hari yang sama gereja ini selamat dari badai. Puji Tuhan. Artinya karena nggak ketutup kan masih bisa lewat-lewat anginnya ini. Kalau ketutup habis dia. Kami harus menjaganya. Hujan, waktu itu saya naik ke atas itu saya setruk gitu, lagi hujan-hujan, lagi makan bakso. Kami lagi istirahat makan sama tukang satu, kita bertiga jaga di situ. Istri saya lah di sini, orang bersikap, dia doa, Tuhan jangan rubuh. Tapi Tuhan kasih luar biasa Bapak Ibu. Kalau enggak, kita sulit sekali hari ini untuk Natal kan. Tambah biaya lagi perbaikin gereja. Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Saya taktik mingguan Bapak Ibu ya, nama yang memang luar biasa diberikan Tuhan buat saya dari orang tua saya. Ya ini kan ada saudara banyak mungkin nggak kenal saya mengembalakan di sini. Jadi kalau Bapak Ibu saudara terkasih mau ibadah sini, monggo silahkan. Ya silahkan. Jam 9 pagi. Oke. Untuk mempersingkat waktu tadi saya bilang, well jangan lama-lama Pak Pendeta nanti korbannya. Oh, saya biasa lama, sekarang dilarang lama. Tema khotbah kita itu memang dari PGI Bapak Ibu. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Matius 1:21-24. Karena nggak ada multimedia saya bacakan buat Bapak Ibu. Matius 1 ayat 21-24 berkata seperti ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini Maria ini sama kayak istri saya namanya, tapi bedanya belakang Teresia. Maria Teresia. Tapi ini saya akan kilas balik sedikit. Tuhan Yesus dinubuatkan untuk dilahirkan. Tujuannya untuk apa? Menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Amin. Nah kita ini manusia berdosa Bapak Ibu. Ada yang gak pernah berbuat dosa sehari? Perkataan kita bisa terlepas, pikiran kita bisa kemana-mana. Apalagi sekarang zaman canggih ya. Di handphone mau lihat cewek seksi ada sini, mau lihat yang produk Thailand ada di sini. Tahu yang Thailand tuh? Yang gemoy yang
bencong-bencong yang itu cewek aja kalah. Ya kan? Semua ada. Jadi ada kemungkinan kita setiap hari berbuat dosa. Kita marah sama anak-anak kita juga bisa berbuat dosa. Anak-anak melawan orang tua bisa berbuat dosa. Karena itulah Tuhan datang untuk menyelamatkan keluarga. Ada yang rindu keluarganya diselamatkan? Oh, banyak yang nggak rindu nih. Saya lihat nih banyak yang nggak rindu. Ada yang merindukan keluarganya diselamatkan Yesus? Haleluya. Tiba-tiba habis baterainya. Ini satu. Ini kalau habis baterai lupa apa yang mau dikhotbahkan itu. Tuhan datang itu untuk menyelamatkan kita. Keluarga itu penting. Apa itu keluarga? Saya akan bacakan. Ini Pak Ketua di sana, baterainya banyak Pak Ketua yang baru semua. Yang ada yang merek alkalin dan merek susi. Kalau ada. Keluarga membutuhkan keselamatan Bapak Ibu ya. Keluarga adalah rancangan Allah yang pertama dan utama. Perhatikan, keluarga itu rancangan Tuhan yang utama dan yang pertama. Adam dan Hawa diciptakan untuk membentuk rumah tangga ya. Setelah itu rusak nggak? Rusak. Karena apa? Karena Hawa tergoda oleh iblis, lalu rusaklah tatanan Tuhan itu. Nggak putus di situ. Anak-anak keturunannya memberontak, Kain dan Habel. Kain dan Habel, ya. Siapa yang dibunuh? Kain apa Habel? Yang benar nih. Door prize nih langsung. Marah penitia. Kain apa Habel yang dibunuh? Iya, Habel lah. Nanti minta sama penitia. Nanti kalau saya yang kasih, saya dimarahin. Pak Pendeta marahin karena itu urusan penitia. Ya, rusaklah tatanan. Kenapa? Kain membunuh Habel. Lalu dosa semakin turun sampai kepada zaman sekarang. Dosa itu turun sampai zaman sekarang. Banyak rumah tangga yang hancur, rusak. Banyak rumah tangga yang meninggalkan Tuhan Yesus. Banyak rumah tangga yang tidak bisa mendidik anaknya. Karena itu tema PGI Keluar, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tuhan mau pulihkan. Amin. Tuhan mau pulihkan. Jangan takut. Tuhan masih ada dan mukjizat masih ada. Itulah Yesus kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sejak dosa masuk ke dunia, keluarga menjadi medan pertempuran antara kasih dan ego, antara iman, nilai, dan dunia. Keluarga hari-hari ini menghadapi lebih banyak masalah, krisis nilai dan identitas rohani. Itu keluarga. Pokoknya yang bikin pusing Tuhan Yesus di surga, keluarga. Serius loh. Yang bikin pusing keluarga di dunia, Tuhan Yesus itu daftar doa-doa di surga itu banyak banget. Itu di keluarga. Siapa yang belum berkeluarga di sini? Banyak ya? Nah, dia belum tahu titik masalahnya. Kalau kita yang sudah berkeluarga, udah tahu. Ya kan? Anak-anak bisa memberontak kita. Nggak dengar. Pilih pasangan hidup juga kita wanti-wanti, ya kan? Elak dengan kita. Dia balap. Puna balap nih mah. Datang deh. Kurang suki lu bakas lah. Kita berselisih paham. Makanya di situ terjadilah banyak kerusakan dalam rumah tangga. Masalah pendidikan, bilang anak saya mau di sini, bilang papa mamanya saya nggak punya duit. Orang kamu tunjuk sekolah dokter, papa cuman kerjain tembok bangunan ya nggak mampu. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya banyak teman-teman saya hamba Tuhan, anak-anaknya itu kuliah di UPH, dapat beasiswa. Asal apa? Takut akan Tuhan. Ya, lalu Tuhan akan bukakan. Amin. Ya, kita lanjut. Ini nanti saya di skip sama itu. Di sini pengerjaannya agak ganas-ganas daripada gembalanya. Cepat Pak Gembala katanya. Khotbah cepat. Saya bilang baru pembukaan disuruh cepat-cepat.
Nah pertanyaannya, keluarga seperti apa yang harus diselamatkan Tuhan Yesus? Keluarga ini kan komplikasi penyakitnya. Penyakitnya tuh udah kayak penyakit gula, mother of the sick, ya kan? Penyakit gula itu sudah apa? Ibu dari segala penyakit. Kalau sudah sakit sedikit susah, lalu muncul ginjal. Pada pendeta datang doakan, sembuh, lalu besok muncul jantungnya lagi. Bingung Pak Pendeta, bolak-balik doakan. Kenapa? Dia memang komplikasinya luar biasa. Berbeda dengan penyakit jantung duduk langsung selesai. Tapi kalau penyakit gula panjang, ya tahu ya itu penyakitnya ya. Yang jangan suka yang manis-manis. Keluarga seperti apa yang akan diselamatkan Tuhan? Yang pertama adalah keluarga Kristen yang percaya magic. Aha. Katakan aha. Loh, ini suara anjing lebih keras dari saya. Tolong diamankan. Tolong diamankan. Tolong diamankan. Kalah suara saya. Konsentrasi kita terpecah. Kecil ya tapi agak keganggu. Keluarga seperti apa yang diselamatkan Tuhan Yesus? Yang suka magic. Wah, ya serius. Yang suka dukun. Tapuk sebelahnya, bujur. Tapuk terus pukul sebelahnya, bujur Pak Pendeta. Ayo. Jangan satu, janganlah ditempak. Benar bilang Pak Pendeta. Banyak orang Kristen, ini jujur saja, banyak keluarga Kristen yang tidak mengajarkan anak-anaknya untuk baca Alkitab. Benar. Banyak orang Kristen, orang tuanya atau ibunya yang gak baca Alkitab, sehingga banyak yang jatuh di hal-hal mistis. Karena dikit-dikit ada orang pintar. Orang pintar itu cuma minum tolak angin. Roh Kudus beda. Tuhan Yesus beda, minumnya air kehidupan. Pilih mana? Air kehidupan, luar biasa. Roh Kudus itu kan mengalirkan untuk keluarga dipulihkan. Kalau mau kuat keluarga, ajarkan mereka baca Alkitab. Karena di Alkitab ini ada juklaknya Tuhan, ada hukumnya Tuhan. Serius? Nggak percaya? Nggak percaya? Apa bilang Tuhan dengan orang percaya sama dukun, sama apa? Kami mistis. Banyak keluarga, dikit-dikit saya perhatikan masalah di kita di Kalimantan itu. Apa kata Alkitab? Ulangan 18 ayat 10. Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Jangan berkata, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk pada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Banyak orang Kristen gak ngerti ayat ini. Karena begitu lahir sudah jadi Kristen, Alkitabnya gak dibaca. Karena kurang iman kepada Tuhan, lalu dengar kata orang pintar. Benar gak? Lah, benar. Coba kalau kita setiap hari baca Alkitab, Bapak Ibu tahu hukumnya Tuhan tuh tahu dalam Alkitab. Ayo pertanyaannya, 1 tahun ini ada yang sudah tamat baca Alkitab? Ada. Wah, puji Tuhan, itu berdoa. Ini memang luar biasa. Ibu juga siapa? Mbak Uti siapa? Arjuna. Iya, saya kemarin salah, Krishna saya bilang tahunya Arjuna. Alkitab itu penting Bapak Ibu. Kalau mau didik anak mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan, baca Alkitab. Baca 3 pasal sehari, setahun habis. 1 kali. Kalau
Kalau baca 6 pasal sehari habis 2 kali. Lalu muncullah ayat firman Tuhan itu tadi yang kita baca menjaga hidup kita. Amin. Saya ingat ada seorang teman kami waktu yang lampau, teman kami ini waktu sama-sama lulus STM, saya lulusan STM Bapak Ibu, lulusan Perkayu, tapi kok bisa jadi pendeta nanti ceritanya. Lulusan STM, saya dan istri ada kesempatan untuk ketemu sama teman di Kuala Kapuas. Teman saya ini waktu kami datang ke baraknya, dia cerita, Maria katanya, ini kan nama istri saya Maria, saya mau kesaksian. Kenapa? Kami di daerah Mentangai itu istri saya sudah 2 kali hamil. Yang pertama hamil, hilang anaknya. Yang kedua, hilang lagi anaknya. Itu hamil di daerah Mentangai. Lalu anak ketiga dia datangin orang pintar. Dia orang Kristen. Saya bilang kamu bukan Kristen lagi, Kristen kamu nih. Sudah ganas, sudah pakai Kristen. Terus saya bilang, kamu punya iman dengan Tuhan. Dia bilang anak saya yang ketiga ini, saya harus pergi dari daerah Mentangai, kita pergi supaya nggak jatuh, nggak hilang lagi janinnya. Saya bilang, kamu percaya hal itu? Dia bingung. Kamu Kristen, saya bilang. Kristen? Lalu bilang, iya. Kamu sudah baca Alkitab nggak? Itu ada hukumnya, kekejian. Lalu dia bilang, apa yang harus saya lakukan? Nggak usah, nanti kalau dimandiin, katanya supaya dimandiin, lalu hilang, lalu janinnya jadi kuat. Nggak usah, saya bilang. Lalu apa? Yang kamu lakukan cuma satu, percaya sama Yesus. Lah Yesus tuh gratis. Orang mau datang ke orang pintar, bayar. Iya nggak? Bayar loh. Tapi ke pendeta gratis. Ke orang pintar, bayar. Ke Yesus Kristus, gratis. Pilih yang bayar atau gratis? Sudah gratis, masuk kerajaan Allah. Amin. Saya bilang, sini istrimu sini, duduk. Kamu sini, duduk. Saya nggak doain. Loh, kenapa gitu? Kamu kan hamba Tuhan. Enak aja. Nggak ada bedanya seorang pendeta hamba Tuhan dengan kamu. Kamu percaya sama Yesus, akan terjadi kesembuhan. Saya bilang, iya dong. Jangan dikit-dikit panggil ke pendeta. Saya lagi saya ini pelihara babi. Lagi kasih makan babi dipanggil, apa Pak ada yang kerasukan? Sendiri aja urusan. Kenapa? Orang percaya punya kuasa. Orang percaya punya kuasa. Roh Kudus itu bekerja dengan orang percaya, bukan lewat pendeta. Ini didikan, betul-betul mendidik Bapak Ibu. Ya, bersyukur datang ke GBI Kairos. Amin. Tapi jangan setahun sekali. Karena pas setahun sekali babi saya di belakang kejar-kejar katanya. Yang datang banyak lagi, habis kami kata. Lalu saya doakan. Saya bilang, bukan doakan. Tanganmu taruh di atas perut istri. Perut, taruh. Kamu ikutin doa yang saya itu. Tuhan Yesus, tidak ada roh yang bisa mengambilnya dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi janin. Lindungi janin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bilang gitu terus. Tidak ada kutub keturunan, kamu putusin sendiri. Kenapa? Saya harus pulang ke Jakarta tuh waktu itu. Saya bilang, kamu yang doain. Dia doakan setiap hari, Bapak Ibu. Setiap hari. Mau tahu anaknya berapa sekarang? Tidak pakai kedukun-dukun. 3 anaknya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Lalu dia datang ke sini karena dia tahu saya pelihara babi, dia datang ke sini sama sering babi. Anakmu berapa? 3 sudah. Pakai dukun? Yesus Kristus dia bilang. Oh, haleluya kan? Haleluya. Hey, jangan main-main sama hal itu, karena itu kekejian. Tapi kalau sama Tuhan tuh gratis. Doakan terus istrimu, doakan setiap hari, panjang umur, sehat. Saya bilang, doakan. Suami-suami dengar, harus senang doain istri. Istri dengar, harus senang.
dorongin suami. Bukan, karena kan mendorong suami gitu. Kita mendukung suami, bukan. Oh ya, jangan. Maksudnya doakan saja suami supaya apa? Terlindung dari hal-hal yang jahat. Amin. Lalu yang kedua, keluarga seperti apa? Dalam keluarga ini, komplikasi. Yang kedua itu apa? Orang tuanya suka berzina, Bapak Ibu. Orang tuanya suka berzina, suka selingkuh. Ini paling bosan Pak Pendeta ngurusin ini. Ada tuannya sama pembantunya. Ada belum sama itu, pusing Pak Pendeta ngurus. Ya enggak? Suami suka cari perempuan lain, si istri suka pria lain. Lalu anak-anaknya gimana? Tuhan datang untuk menyelamatkan keluarga. Senang Bapak doa itu. Saya kan ngomong apa adanya, Alkitab loh. Alkitab loh. Bapak Ibu kalau mau protes saya, protes Alkitab. Lalu saya bilang, gimana nih? Dan kami pernah menangani kasus satu pemain keyboard gereja GBI, tahu nggak GBI? Gereja Betel Indonesia, GBI, GBI, yang terkenal karismatiknya, GBI, bukan FBI ya, GBI. Dia jatuh dalam perzinahan. Kalau pulang ketahuan sama istrinya, dia pulang dia tempeleng istrinya kalau marah. Empat. Istrinya tempat taktik, lihat muka tunggung sendiri. Kenapa kamu dihajar sama itu? Dihajar sama suami. Saya ini kan sudah jadi pendeta. Kalau dulu saya jadi pendekar, saya piting juga teman tuh. Aneh kok istri dipukul-pukul. Saya bilang, kenapa? Dia ketahuan selingkuh. Ngefek nggak sama anak-anak? Ngefek lah. Suatu waktu istri saya bilang, kami datang ke rumahnya, anak gadisnya itu masih kelas 2 SMP, kalau kelas 3 SMP. Dia simpan batako di sebelah, di pintu, samping pintu. Lalu istri saya, buat apa batako? Kalau papa ku pukul mamaku, ku timpang kepalanya pakai batu. Mulai mati kekeluargaan curan ya kan? Nah ya, tapi jangan takut. Yesus datang untuk menyelamatkan keluarga. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berzina itu bahaya. Apa ya? Saya baca satu ayat lagi. Ini karena nggak pakai multimedia, saya print kayak gini. Sabar ya. Supaya korbannya nggak kacau. Harus gitu. Jangan sok-sok pintar. Pendeta juga bisa salah. 1 Korintus 6 ayat 9-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Perhatikan, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu 1 Korintus bilang, perjanjian baru. Yang tadi kita baca ulangan. Sekarang perjanjian baru. Sah nggak firman Tuhan? Mau salahin habis loh. Sah nggak? Sah firman Tuhan. Hati-hati. Ya, nih perhatikan yang suka mabok. Ya. Haleluya. Yang suka menipu perintah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang suka cabul, yang suka berzina, tidak ada bagian di tempat kerajaan Allah. Ya, saya cepat aja. Bu Pipin kasih tahu saya ya, biar nggak panjang. Jadi kata keluarga yang orang tuanya tidak bertanggung jawab, banyak nggak? Banyak keluarga orang tua yang tidak bertanggung jawab, tidak mengasih pendidikan yang baik, nggak kasih contoh. Nggak, tadi kan kalau anak-anak itu mau contohin tuh dia contohin papa mamahnya. Kalau papa mamahnya suka baca Alkitab, anak tuh otomatis jangan ibadah sana.
Anaknya disuruh ibadah, lah papanya enggak. Terus bilang gini, "Bakirim lah." Nah, rejing ngirim-ngirim. Lah ini benar. Ya enggak? Kebiasaan gitu ya, "Bakirim lah." Coba pakirim amplop pakai Pak Pendeta. Ini pakirim bingung deh. Iya dong. Anaknya disuruh ibadah, papa mamanya santai. Itu kejadian enggak? Tapi tenang. Kenapa? Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Enggak perlu sakit hati. Saya cuma buka-bukaan aja. Keluarga orang tuanya suka judi pemabuk, itu sudah tadi. Keluarga yang anaknya tidak tunduk hormat pada orang tua, ada nggak? Anak-anak yang nggak tunduk, nggak hormat sama orang tua, ada nggak? Kalau tadi kan orang tua terus, sekarang anak-anak kan, karena kita bagi nih. Banyak. Nih perhatikan, ayat firman Tuhan buat yang muda-muda. Angkat tangan dulu, muda-muda. Ini bener sih, muda. Yosua masih muda. Dengar yang muda-muda. Firman Tuhan. Kalau Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau mau lanjut umur anak-anak hormati. Iya, kalau mau panjang umur. Lalu juga Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia. Mau bahagia, hormati orang tua. Dan panjang umur di bumi. Mau panjang umur di bumi apa di surga? Ayo deh, pertanyaan serius nih. Mau panjang umur di bumi apa di surga? Panjang umur sehat katanya harus. Tapi pertanyaan cuma dua aja. Mau panjang umur di bumi apa di surga? Saya pikir ada yang mau ke surga duluan. Belum ya? Kalau sudah di surga udah dipanggil Tuhan ya. Ada yang mau duluan? Saya juga enggak, nanti aja. Lalu ayat pamungkasnya Tuhan Yesus untuk anak-anak muda di dalam Matius 15 ayat 4. Perhatikan, Matius 15 ayat 4. Di Alkitab kita, di handphone kita nih, anak-anak muda, kita semua. Di handphone kita ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu banyak perkataan Tuhan Yesus. Ya itu ilmu teologianya. Teologi sederhana cuma gitu. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu masa hidupnya Tuhan Yesus. Ya, dan perkataan Tuhan Yesus itu ditandai dengan berwarna merah. Di Alkitab. Pernah lihat nggak di handphone? Ini anak-anak muda nih, saya malah dilihatin gitu. Dengar, yang di Alkitab kita itu ada berwarna merah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kitab-kitab yang lain nggak ada. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu banyak perkataan Tuhan Yesus. Ketika dia berwarna merah, itu perkataan Tuhan Yesus langsung ke murid-muridnya. Dan perkataan ini di dalam Matius 15 ayat 4, itu perkataan Tuhan Yesus berwarna merah. Itu khusus buat anak muda. Dengar. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki, itu mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Saya sembunyi dulu lah. Matius, itu perkataan Tuhan Yesus, nggak main-main. Kalau anak-anak muda ini gini loh, maksudnya kita yang sudah menikah masih ada orang tua. Enak aja mau yang masih 17 tahun, 13 tahun. Kita kayak saya ini, kalau saya sudah aman, karena orang tua saya dua-duanya udah rapture, dipanggil Tuhan, dua-duanya udah meninggal. Nah ini, kita yang masih di tempat ini masih ada orang tua. Jangan pernah mengutuki dan tidak menghormati orang tua kita. Apapun kesalahannya, apapun jenisnya. Jangan bilang anjing, orang tua tidak bertanggung jawab. Firman Tuhan berkata, dihukum mati.
Makanya bilang Tuhan di dalam kitab Keluaran, dalam Korintus tadi berurutan, dia bilang kamu akan umur panjang kalau menghormatin orang tua. Dan satu lagi, kalau nggak menghormatin orang tua nggak dapat warisan di bumi. Orang tua tuh bisa bikin, jangan buat anak ini nih melawan aku terus. Punya dia, kesel dia nih, warisannya dikali ke orang lain aja. Mau nggak? Janganlah, itu warisan buat kita. Amin, haleluya. Sudah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya mau itu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu semua ini? Ada anak-anak muda yang jatuh dalam prisek. Ada anak-anak muda yang jatuh dalam narkoba. Narkoba nggak ada obatnya, Bapak Ibu. Saya udah menangani banyak. Belum lagi anak-anak muda yang kena penyakit AIDS. Anak muda jatuh. Itu nggak ada obatnya. Narkoba dan AIDS nggak ada obatnya. Nggak ada. Orang akan terus ketergantungan. Jalan satu-satunya cuma apa? Jauhi dari pergaulannya. Kalau dia udah kena, cepat-cepat pindahin. Kalau dia kumpul sama komunitasnya lagi, kambuh. Lalu banyak anak-anak muda yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena orang tua gagal jadi contoh. Orang tua itu wakilnya Tuhan di bumi. Orang tua itu wakilnya Tuhan di bumi. Kalau kita orang tua gagal menjadi contoh, lalu anak-anak kita tidak percaya pada Yesus, mau dipaksa gimana pun gak bisa. Tetapi kalau tiap hari dia lihat orang tuanya suka menyembah Tuhan, baca Alkitab, suka ibadah, dia akan melihat, orang tuaku takut akan Tuhan, aku percaya pada Yesus. Karena banyak anak-anak tuh lahir tadi dia kan langsung karesten, sama kayak saya, karesten langsung. Loh, bapak saya dukun, Bapak Ibu, makanya saya berani nih ngomong ini tentang ini. Bapak saya gagal didik saya. Yang diajarin apa? Ilmu magicnya. Ini saya punya kakak kandani, dia tahu papa saya seperti apa. Sekarang anaknya jadi pendeta. Terus bicara tentang okkultisme. Ya memang itu, karena ayat firman Tuhan itu. Saya pilih, Pak, sudahlah hal itu. Saya percaya pada Yesus. Kalau ada yang kerasukan, papa saya pegang. Kerasukan. Orang kenapa? Pelasit kah? Pelasit tuh. Lalu papa saya datang. Lalu bangga saya lihat, mantap Pak saya bilang. Mantap Pak saya bilang. Terus saya dididik langsung. Tahu. Yang masakinya harus orang seberang agamanya. Nggak boleh orang Kristen. Bikin wajib 45 macam. Kue, kayu manis, kopi hitam. Terus saya apam ya, cucur apam bebek. Hintalo. Loh, saya cerita ini karena apa? Allah untuk menyelamatkan keluarga. Saya berasal dari keluarga yang berantakan, Bapak Ibu. Dan saya cerita supaya tahu. Lalu saya bilang, kalau di sekolah, waktu saya sekolah SMP, papa saya, Pik, ada kejadian di sekolah? Ada. Banyak kerasukan, Pak. Saya bangga kan, Pak. Nah, papa saya jago. Saya bilang, ada caranya, Tik. Apa? Kamu bawa yang basal-basal ini. Di mana nih? Pakai cukup baju, taruh di sini. Tenang, kalau kamu lewat iblisnya. Ini iblis ngelawan iblis. Lewat. Iblis lawan iblis. Iyalah, ilmunya beda. Lalu saya lewat, bangga. Pulang sih ke rumah. Pak, saya nggak kena. Mantap, saya bilang. Bangga tuh. Bangga. Nggak ada yang menang sama kawan saya berantem, seangkatan saya. Anak tentara sobek ke sini. Papa saya udah mandiin saya 2 kali.
pakai ayam hitam, dikeliling-kelilingin, sehat, kuat, dimandiin, kebak. Lalu nggak lama 3 hari 4 hari berantem sama orang, sobek di sininya, jadi kepek musuh. Aku bilang, wow, itu di zamannya dulu, papa saya didik. Dia panggil, kamu mau panggil yang mana, Tik? Bima Sakti? Oh, ya kan, ilmu-ilmu ada 5 Pandawa itu, panggil aja. Panggil aja kalau kamu bisa di zaman itu. Saya bilang, lalu Bapak Ibu, apakah itu jadi kebanggaan? Tidak. Saya orang Kristen, papa saya berangkat ke gereja, pulang bakar dupa. Lalu saya mau jadi apa? Alkitab yang ngajarin saya. Alkitab, Bapak Ibu. Ini ilmu tertingginya. Nggak beres nih saya bilang. Ya dong. Baca, makanya suka baca firman Tuhan supaya nggak keliru. Jangan dukakan hati Tuhan. Jangan nanti dukakan hati Tuhan. Lalu saya pindahin saya ke STM Manumai. Di STM Manumai lah saya berjumpa pribadi dengan Yesus Kristus. Lalu saya tinggalkan semuanya. Sewaktu-waktu papa saya udah dalam keadaan sakit, dia panggil kami di Kuala Kapuas, kami kumpul-kumpul. Saya sudah dibaptis. Saya serahkan diri kepada Tuhan Yesus kelas 1 STM. Lalu apa yang saya lakukan? Kita ketemu dengan keluarga. Waktu pak kakak saya ada di Kuala Kapuas, kami kumpul mau Natal seperti ini. Lalu papa saya ngelihat saya ketiduran. Saya lihat seperti nyala api datang ke saya. Seperti nyala api datang ke saya tengking. Saya belum bisa tengking. Dalam nama Tuhan Yesus, saya kaget. Itu saya mental, papa saya cuma lihat. Lalu kami makan di meja makan semua. Papa saya bilang, orang yang ikut saya tidak mau ikut taktik. Ikut itu orang malu-malu halus itu, tidak mau ikut. Kenapa? Karena Roh Kudus. Pilih, mau ikut yang magic apa ikut Roh Kudus? Roh Kudus lah. Ikut Roh Kudus enak, Bapak Ibu. Nggak perlu punya ilmu, yang penting percaya sama Tuhan. Amin. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan agar menyelamatkan kalian? Pertama, kita harus percaya pada Tuhan bahwa Dialah satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Apapun keadaan kita ngomong ke Tuhan, Tuhan, aku percaya anakku diselamatkan Tuhan. Tuhan, aku percaya istriku diselamatkan Tuhan. Tuhan, aku percaya suamiku yang doa keliling. Doa keliling itu maksudnya ke istri 1, 2, 3, 4. Dia bikin pos-pos. Dia doa keliling. Tuhan, aku percaya suamiku yang seorang pendoa keliling ini akan diselamatkan Tuhan. Apapun keadaannya. Anak-anakku yang membantah aku akan diselamatkan Tuhan, apapun keadaannya. Ya, harus percaya. Percaya dulu. Amin. Sudah jadi orang Kristen, gak percaya sama Yesus, nanti perginya apalagi orang pintar lagi. Makanya itu harus dilakukan. Yang kedua harus dilakukan apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh agar keluarga yang kita doakan diselamatkan. Kita yang doakan, jangan orang lain. Nitip-nitip Pak Pendeta. Gak boleh. Mulai sekarang gak boleh titip doa. Amin. Doa sendiri, minta sama Tuhan sendiri. Selamatkan dia Tuhan. Selamatkan. Bikin list. Keluargamu siapa, anakmu siapa namanya, bikin list doa. Lalu Tuhan gak jawab. Tuhan, saya udah doa, Tuhan. Tuhan. Gak jawab terus. Terus apa yang udah Tuhan? Doa lagi. Sampai Tuhan jawab. Amin. Doa lagi. Kapan perlu kamu tambahin dengan puasa. Nama yang sudah kita tulis tadi, kita tambahin dengan puasa dan doa. Ada kuasa Bapak Ibu di dalam puasamu. Amin. Terus main keyboard nih. Kan ada lagunya di Gens. Bapak Ibu percaya sama Tuhan itu harus kita lakukan. Kalau enggak, kita jadi sesat. Dikit-dikit kita bangga dengan hal-hal dunia. Dikit-dikit, tapi kalau kita sering baca firman Tuhan seperti saya bilang tadi, kamu tahu kekuatan Tuhan jadinya.
Oke. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Perhatikan kata-kata. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Dia. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Dengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Perhatikan kata-kata lagunya. Dia akan jawab doa di waktu yang tepat. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti. Karena Tuhan akan menjawab itu. Lalu yang terakhir, saya udah 30 menit ya, saya sampaikan. Beritakan Injil keselamatan Tuhan. Untuk keluargamu diselamatkan, kamu harus beritakan Injil itu. Apa Injil? Apa Injil, Pak Pendeta? Ini gembala saya, Bapak Ibu. Gembala GBI Kapakat. Untuk Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, satu-satunya adalah apa? Beritakan kabar baik itu. Kamu beritakan kabar baik itu buat anakmu. Beritakan kabar baik itu buat istrimu. Beritakan kabar baik itu untuk orang tuamu. Ya, amin. Ada 3 hal yang harus kamu lakukan. Kita lakukan untuk Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Yang pertama apa tadi? Percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Lalu yang kedua apa? Berdoa. Doakan mereka. Yang ketiga apa? Beritakan Injil. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Saya akhiri khotbah saya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Dia, izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tuhan mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Tuhan mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat
ini Tuhan Yesus, kami bersyukur jika kami dapat kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan untuk Tuhan benar-benar menyelamatkan keluarga kami. Mampukan kami semua Tuhan Yesus, mampukan kami semua untuk melakukannya. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus urapi kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Dari seluruh kembali duduk kita yang ternyata. Puji nama Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke keluarga kita. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita boleh bersuka cita saat ini karena Yesus hadir di setiap keluarga kita. Dan kita mau memberi persembahan syukur. Kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap pemberian kita. Mari sebelum persembahan diadarkan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sungguh hati kami bersuka cita. Roh kami boleh bernyala-nyala karena Engkau menjanjikan Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir untuk memulihkan setiap keluarga yang datang. Bukan satu kebetulan kalau kami ada di sini, tetapi janji Tuhan menjadi bagian kami. Keluarga kami dipulihkan, masa depan kami dijamin, sebab Yesus yang menjadi Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Engkau yang sudah mengurapinya dan pengurapan itu boleh tertumpah mengalir dan bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan. Sebentar Bapak, kami mau memberi, kami mau mengucap syukur di dalam setiap pemberian kami. Biarlah apa yang kami tabur boleh menyukakan hati-Mu, sebab kami mau memberi dengan sukacita. Kami mau mengingat setiap kasih-Mu melalui setiap taburan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menabur, sama-sama katakan amin. Silakan persembahan boleh dijalankan. Kita mau bersukacita dengan pujian, kita ingat akan kasih-Nya. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya
surga, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus dengan penuh ucapan syukur dan rasa hormat. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar sehingga kami bisa melaksanakan ibadah dan perayaan Natal bersama keluarga besar GBI Kairos pada hari ini. Pada perayaan Natal yang penuh sukacita ini ya Bapa, kami memuliakan nama-Mu karena Engkau hadir membuat terang dan damai sejahtera bagi pengharapan bagi umat-Mu. Ya Bapa, kami mengangkat doa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia, terkhusus untuk provinsi kami di Kalimantan Tengah ini ya Bapa. Kami mohon Tuhan agar kiranya memberkati provinsi kami agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan dan meneguhkan nilai-nilai kebenaran. Kami juga ingin berdoa buat para pemimpin bangsa kami dari pusat hingga daerah, dari presiden, gubernur sampai bupati dan wali kota kami, agar kiranya hikmat dan kebijaksanaan selalu mengalir dalam kehidupan mereka dan keputusan dan tanggung jawab yang mereka emban. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami juga membawa doa saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana pasca banjir di Sumatera Utara. Kiranya Tuhan menyatakan kasih dan pertolongan-Mu bagi setiap keluarga yang terdampak. Berikan kekuatan, penghiburan, dan pemulihan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal bahkan orang-orang yang dikasihi mereka. Lindungilah para relawan, tenaga medis, dan petugas di sana ya Bapa, serta bukakanlah jalan agar bantuan dapat tersalurkan dengan baik. Biarlah di tengah situasi sulit ini terang dan damai sejahtera Kristus tetap dinyatakan. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pendeta, hamba-hamba Tuhan, serta seluruh pelayan di Jemaat GBI Kairos ini ya Bapa. Terkhusus untuk Bapak Pendeta Taktik Mingguan dan Ibu Maria Teresia sebagai gembala di tempat ini, kuatkan, urapi, lindungi mereka dalam setiap pelayanan. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka ya Bapa. Kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin langkah mereka, memberi kebijaksanaan, ketekunan, dan kasih yang tulus dalam menggembalakan jemaat-Mu. Berkati seluruh jemaat GBI Kairos agar terus bertumbuh dalam iman dan kasih, dan berkati juga seluruh pelayan Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang hadir pada saat ini. Kami menyerahkan jemaat yang hadir juga dalam perayaan Natal dan ibadah saat ini dari manapun mereka berasal, dari jemaat GKE, TTN ASI, jemaat sekitar, tetangga, dan seluruh keluarga besar kami ya Bapak, dari manapun kami berasal. Kiranya setiap hati dipenuhi sukacita, Natal yang sejati, menerima penghiburan, pemulihan, dan pengharapan baru yang hanya datang daripada Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas seluruh tim dan seluruh panitia yang sudah bekerja sama, bekerja keras dalam seluruh rangkaian persiapan Natal ini ya Bapak. Kiranya Engkau selalu membalas jerih payah lelah mereka dengan sukacita, kesehatan, dan berkat yang melimpah bagi mereka dan keluarga mereka masing-masing. Ya Bapa yang ada di surga, biarlah perayaan Natal ini memperbaharui hidup kami, agar kiranya kami semakin diperlengkapi untuk menjadi saluran kasih, damai sejahtera, dan pengharapan Kristus di tengah dunia. Ya Bapa, begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun kami terbatas dengan kata-kata. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami, seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berserah diri, izinkan kami mengikuti kehendak Tuhan. Jangan biarkan kehendak kami yang jadi, izinkan kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mengakhiri beribadah kita.
dan kita mau berdoa dan kita memohon kepada Bapak Gembala Pak Lukas Tarigan untuk membawa kita ke dalam doa berkat. Silakan. Serendah kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran di kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib kebesaran-Mu ya Allah, sebab Engkau Allah yang hidup bagi kehidupan kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ibadah ini, kami percaya anugerah-Mu Engkau sudah limpahkan bagi hidup kami. Pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, biarlah itu berbau dupa harum di hadapan Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat pagi menjelang siang ini, itu firman yang hidup, yang mampu mengubahkan cara pandang kami. Sehingga firman yang sudah kami dengar, mulai hari ini kami akan membawa keluarga kami. Kami akan berdoa buat tetangga, orang tua kami, seisi rumah kami. Biarlah kami menjadi pemberita Injil firman Allah. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui gereja Kairos ini ada banyak orang akan diselamatkan. Daerah ini akan dimenangkan untuk kepujian, kehormatan bagi nama Tuhan. Melalui gereja ini ya Tuhan, Palangkaraya dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya saudaraku, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Allah menghadapkan wajahnya kepada saudara dan saya. Dia berjanji mengangkat engkau menjadi kepala, bukan jadi ekor. Dia berjanji mengangkat engkau naik dan bukan jadi turun. Kasih karunia daripada Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, dan perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Jemput kita sebagai orang percaya, kita katakan amin. Amin. Selamat Natal, Tuhan berkati. Silakan saling mengucap selamat Natal. Ibadah kita sudah selesai dan kita akan masuk ke dalam perayaan. Dan yang kita tunggu-tunggu bersama, kita mau bagi-bagi doa. Silakan Ibu Olivia yang akan memimpin kita di dalam perayaan Natal. Ya, bagi yang Bapak Ibu yang belum mengenal, Ibu Olivia adalah presenter dari Jurnal TV. Sudah menang-menang puasa. Shalom, masih bertahan. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita lanjutkan
Kita sistemnya tulis nama, jadi tidak pakai nomor. Jadi tambi-tambi, gue yang mungkin ketinggalan kacamata, nggak bingung cari nomor. Jadi berdasarkan nama yang sudah Bapak Ibu tulis, adik-adik semua. Jadi kita kocok, kita ambil namanya yang keluar, didoakan masing-masing. Yang belum. Ya. Diisi yang belum. Biar kita undi. Door prize-nya ada banyak di sini. Terima kasih kepada sponsor juga yang sudah memberikan sumbangannya untuk hari ini.